Jadi teman-teman, pada kali ini kita akan melakukan penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini udah saya tuliskan reaksinya, yaitu reaksi yang bersifat asam. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks itu terdapat langkah-langkahnya ya teman-teman. Nah, langkah-langkah untuk cara perubahan bilangan oksidasi dan dengan di tengah reaksi itu beda ya teman-teman. Nah, tapi yang kali ini yang akan kita bahas yaitu yang dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya itu berubah. Nah, untuk itu kita harus mengetahui mana yang mengalami perubahan oksidasi. Pertama ada MnO4-. Nah, jadi kita harus mengetahui bilangan oksidasi dari atom-atom ini semua ya teman-teman. Nah, untuk ini pertama MnO4-. Ini juga dijumlahkan karena ini ada min di sini, maka jika dijumlahkan jadi sama dengan min 1. Nah, yang kita tidak ketahui di sini Mn-nya. Yang kita cari berarti Mn-nya. Karena kalau O itu sudah pasti ya teman-teman, bilangan oksidasinya itu min 2. Kita tinggal kalikan aja. Ini kan kalau misalkan O itu cuma 1 itu kan min 2. Jadi di sini karena di sini ada 4, jadi kita kalikan 4. Min 2 dikali 4 kan sama dengan min 8. Nah, min 8 ini ditambah berapa agar bertemu min 1? Yaitu kita tambahkan plus 7. Jadi bilangan oksidasi Mn sama dengan plus 7. Ini juga berlaku seperti itu juga ya. Untuk di sini kan, nah kalau ini kan cuma min doang kan, kayak gini doang. Nah kalau di sini minnya itu ada 2, jadi sama dengan atom-atom ini kalau dijumlahkan bilangan oksidasinya itu jadi min 2. Nah, yang kita cari di sini itu adalah bilangan oksidasi C2. Kalau O itu udah tentu ya teman-teman, bilangan oksidasinya itu min 2. Min 2, ini kan sudah 4 juga nih, jadi ini min 8. Min 8 ini dijumlahkan dengan berapa agar ketemu min 2? Jadi kita jumlahkan dengan plus 6. Jadi bilangan oksidasi dari C2 ini adalah plus 6. Kemudian kita beralih ke reaksi yang kanannya. Ini ada CO2. Nah, kalau misalkan ini tuh nggak ada pangkatnya kayak 2 plus atau min 2 atau min, itu maka kalau dijumlahkan atom-atom ini tuh hasilnya jadi 0, teman-teman. Kan ini udah pas, berarti kan yang di sini kita cari ini adalah C-nya ya. Nah, kalau O itu kan tadi aku sudah bilang, O itu tetap ya teman-teman, min 2. Jadi ini min 2 tinggal kita kalikan dengan 2, yaitu jadi min 4. Min 4 ini dijumlahkan dengan berapa agar bertemu 0, maka kita jumlahkan dengan plus 4. Jadi piloks dari C adalah plus 4. Kemudian selanjutnya ada Mn2+. Kalau kayak gini udah jelas itunya plus 2. Karena dia hanya satu atom saja, maka itunya plus 2. Karena di sini 2 plus. Kalau sini ada misal ini min 2, jadi ya ini piloksnya min 2. Kalau ini 2 plus jadinya plus 2 gitu. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah menyamakan jumlah elektron. Oh ya teman-teman, tadi kan kita awalnya langkah pertama itu kan samakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Nah, maaf teman-teman, tadi aku belum sempat menyamakan. Jadi kita cuma baru nyari ininya saja, piloks-piloksnya. Nah, yang bilangan oksidasinya berubah itu kan Mn, ada Mn sama C2, sama C ini ya. Nah, Mn di kiri reaksi, di sebelah kiri ini kan 1 nih koefisiennya. Nah, di sini juga udah 1 nih, depannya ini udah 1 kan. Berarti ini udah setara nih teman-teman, karena udah 1 sama-sama 1. Nah, tapi di sini C-nya ini kan ada 2 nih. Sedangkan di sini tuh cuma 1, otomatis ini kan langkah pertama tadi kan kita menyamakan jumlah atomnya, karena ini di sini 2. Jadi di sini kita harus tambahkan 2. Karena di sini ada 2. Di sini harus tambahkan 2. Nah, untuk yang lain sepertinya udah sama. Nah, kalau udah ini berarti langkah pertama udah selesai ya, teman-teman. Tadi kan menyamakan jumlah atom. Kemudian, langkah yang kedua itu samakan jumlah elektron. Samakan jumlah elektron atau selisih bilangan oksidasi. Nah, kita ini harus mengetahui berapa perubahan dari atom-atom ini, bilangan perubahan oksidasi dari atom-atom ini. Pertama ini ada Mn sini. Ini kan Mn ini kan piloksnya plus 7. Kita tuliskan di sini plus 7. Lalu yang di sini ini kan plus 2. Kita tuliskan plus 2. Nah, kemudian selisih dari 7 dan 2 ini kan 5. Berarti sama dengan 5E. Ini namanya kalau misalkan plus 7 menjadi plus 2, ini kan sama dengan pengurangan ya. Berarti terjadi pengurangan piloks. Kalau pengurangan itu namanya apa teman-teman? Bisa disebut juga dengan reaksi reduksi. Kemudian ini kan udah nih. Nah, terus kita garis yang ini juga, pakai yang ini deh. Nah, ini kan piloksnya itu jadi plus 6 menjadi plus 4. Tapi kan tadi kita tambahkan 2 di sini, berarti kita kalikan 4 ini dengan 2. Jadi sama dengan plus 8. Nah, kalau misalkan ini kan berarti termasuk reaksi
penambahan biloks. Kalau penambahan biloks itu namanya adalah reaksi atau dapat disebut oksidasi. Selisih dari 8 dengan 6 itu kan jadi 2E. Nah ini kan yang kedua ini kan samakan jumlah elektron. Ini kan belum sama nih elektronnya. Berarti untuk menyamakan yaitu kita kali dengan lawannya. Kalau ini kan 2 kan, berarti ini dikalikan 2. Nah ini kan 5, berarti ini kalikan 5. Ini deh. Kalikan 5. Ini tinggal dikalikan saja reaksinya masing-masing sesuai dengan ini reduksi atau oksidasi. Kita tuliskan reaksinya lagi ya teman-teman yang udah di pertama ada MnO4 ini kan berarti kita kalikan dengan 2, berarti tinggal tambahkan saja di depannya 2 MnO4 min plus ini kan C2O4 ini kan reaksi oksidasi, berarti kita kalikan 5. Tinggal kita tambahkan saja teman-teman di depannya C2O4 2 min. Terus garis. Kemudian untuk yang ini kita kalikan 5 juga. Ini kan sini ada 2 nih. Jadi kan ini kan cuma 1 nih, depannya nggak ada kan. Kalau ada 2 berarti kita kalikan 5. Berarti 10 CO2 plus ini Mn12 ini kan reaksi reduksi yang dikalikan dengan 2. Jadi 2 Mn2 plus. Nah, kalau udah sampai tahap ini, langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan H+ atau OH- ke dalam reaksi ini. Nah, berhubung ini merupakan reaksi yang suasananya itu asam, maka kita tambahkannya H+. Nah, kalau misalkan nanti ada soal yang reaksi tersebut merupakan reaksi yang bersuasana basah, maka kita tambahkannya OH- ya teman-teman, bukan H+. Nah, kita tambahkan H+ jadi kita harus menghitungkan muatannya. Kita harus menghitungkan. Ini kan ada plus 2, berarti plus 2 kali 2 aja kan, ini kan plus 4. Kalau ini kan ada min kali 4, ini kan berarti min 4 kali 2 dikalikan dengan depannya min 2 kan kalau dijumlah ini kan jadinya min 12. Nah tujuannya menyamakan muatan ini kan disamakan kan muatannya. Nah tapi kan di sini belum sama nih, di sini kan plus 4 sedangkan di sini min 12, berarti ditambah berapa, ditambah H+ berapa agar min 12 jadi plus 4, jadi kan ditambahkan plus 16. Kita tinggal tuliskan di sini 16 H+. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah yang terakhir adalah kita menyatakan jumlah H-nya. Kan di sini kan 16 H, di sini kan nggak ada H-nya kan. Nah, kita harus menyamakan lagi teman-teman. Di sini kan ada 16 H+, berarti di sini juga harus ada 16 H+. Nah, untuk menyamakannya ini kita tambahkan H2O. Berarti kan kita tambahkannya yang di sini ya teman-teman. H2O. Kan H2 nih. Ini kan udah 2 nih. Berarti H ini dikalikan berapa agar menjadi 16? Berarti dikalikan 8. 8 H2 itu jadi kan 8 kali 2 16. Udah sama ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah sama, udah selesai gini aja. Cuman agar mungkin kalau kalian masih ragu ini tuh udah sama apa belum sih reaksinya. Nah, kita dapat kita dapat mengetahui apakah udah sama-sama rata apa belum itu dengan cara itu dicari tahu jumlah atom-atomnya udah sama apa belum. Nah, di sini aku bakal nyari tahu masing-masing reaksi kanan dan kiri. Ini di sini kan ada 16 H. Ini gini ya, ini berarti untuk yang sini dan yang ini untuk yang sini. Di sini kan juga H-nya juga udah ada 16 kan. Nah, untuk Mn-nya ini kan di sini 2 nih, 2 Mn. Untuk di sini 2 Mn juga. Kemudian di sini ada oksigen. Oksigennya itu kan di sini ada 4 kan, tapi kita di sini ada 2 depannya jadi kita kaliin jadi 8. Kemudian di sini juga ada oksigennya juga. Di sini 4 kan. Kalikan 5 jadi 20. Jadi di sini ada 20 kan ditambah nih, ini kan 20 tambah 8. Berarti ada 28O. Dengan di sini O-nya ini kan ada 2 nih. Kalikan dengan depannya berarti ada 20. Terus kemudian di sini ada 8. Oh, tambahinnya jadi 28 juga. Kemudian ada C. Di sini kan C-nya ada C2, berarti kali 5 kan berarti 10C. Kemudian di sini juga ada 10 C-nya. Nah, kalau misalkan udah sama-sama antara kanan dan kiri yang udah sama, berarti reaksi ini udah bisa dinyatakan setara. Tapi ini opsional saja ya teman-teman. Kalau emang kalian masih ragu, kalian bisa cari dengan cara seperti ini tadi, dengan mengetahui jumlah atom-atomnya. Ya, sekian, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.